Lihat bagaimana tokoh-tokoh muda seperti Gibran dan Bobi secara perlahan, tetapi pasti membangun kredibilitas. Gibran dengan perannya sebagai wakil presiden bukan hanya menjadi pelengkap administrasi Prabowo, ia menjadi pion penting dalam mengonsolidasi dukungan generasi muda dan kelompok yang selama ini merasa tak terwakili oleh partai-partai besar. Di sisi lain, Bobi menjadi contoh nyata bagaimana pemimpin lokal bisa memainkan peran nasional, program-program inovatif di Medan, pengelolaan isu-isu sensitif seperti keberagaman agama dan budaya, hingga pendekatan politik yang lebih humanis, menunjukkan bahwa Bobi adalah aset besar dalam strategi Jokowi. Poros ini akan semakin kuat jika Jokowi berhasil mengintegrasikan tokoh-tokoh lintas partai ke dalam orbitnya. Jangan lupa, banyak tokoh politik senior dari partai-partai besar yang masih mencari orientasi baru pasca 2024. Mereka tahu Jokowi adalah figur yang sulit diabaikan, dan jika Jokowi memainkan kartunya dengan tepat, dia bisa menjadi magnet yang menarik elit-elit ini ke dalam poros barunya. Di sisi lain, PDIP menghadapi ancaman terbesar dalam sejarahnya. Setelah Megawati, siapa yang bisa benar-benar memimpin? Pramono Anung memang punya rekam jejak, tetapi sulit untuk melihatnya sebagai figur yang mampu mempersatukan partai, sekaligus memenangi pemilu nasional. Hasto Kristianto dan Adian Apitupulu ini adalah figur-figur yang terlalu lekat dengan citra lama PDIP, partai yang stagnan dan terlalu berfokus pada simbolisme daripada substansi. Keputusan memecat Jokowi dan 27 kader lainnya sebenarnya adalah sinyal bahwa PDIP mengalami krisis kepemimpinan dan arah. Mereka memilih langkah-langkah drastis karena merasa terancam oleh perubahan. Tetapi langkah ini justru memperlihatkan kelemahan mereka sendiri. Ironisnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebenarnya masih punya peluang besar jika mau melakukan introspeksi. Mereka perlu melepaskan diri dari pola lama, mendengarkan akar rumput dan berani mengangkat figur-figur baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tetapi apakah mereka punya keberanian untuk melakukan itu? Sejarah menunjukkan bahwa partai-partai besar seringkali lebih memilih mempertahankan status quo hingga akhirnya kalah oleh waktu. Narasi politik yang sedang dibangun. Salah satu strategi politik paling menarik adalah bagaimana narasi Jokowi dipecat telah menjadi bumerang bagi PDIP. Alih-alih melemahkan posisi Jokowi, langkah ini justru memperkuat citra Jokowi sebagai figur independen. Narasi ini sudah terbangun dengan baik di media sosial dan ruang-ruang diskusi publik. Jokowi bukan lagi sekadar mantan presiden, melainkan simbol perlawanan terhadap sistem partai yang dianggap kaku dan tidak relevan. Partai individu yang disinggung Jokowi dalam pernyataannya setelah pemecatan jelas menjadi pukulan telak bagi PDIP. Pesan ini sangat sederhana tetapi tajam. PDIP telah menjadi partai yang dikendalikan oleh segelintir individu, bukan oleh visi kolektif untuk rakyat. Ini adalah narasi yang bisa memengaruhi persepsi publik secara masif, terutama di kalangan pemilih muda yang semakin kritis terhadap politik tradisional. Apa dampak pada pemilu 2029? Pemilu 2029 akan menjadi medan tempur yang sesungguhnya jika Gibran berhasil menjaga performanya sebagai wakil presiden dan Bobi terus mengukir prestasi di Medan. Maka poros Jokowi akan memiliki basis yang kuat untuk melawan dominasi partai-partai besar. PDIP di sisi lain harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi memegang monopoli atas dukungan rakyat. Mereka harus bersaing di tengah lanskap politik yang semakin fragmentasi, di mana tokoh-tokoh independen dan jaringan aliansi lintas partai menjadi kekuatan baru. Ini bukan hanya soal siapa yang akan memenangi pemilu, tetapi juga soal bagaimana politik Indonesia akan berubah. 2029 bisa menjadi awal dari era baru di mana kekuatan partai-partai besar digantikan oleh aliansi fleksibel yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia siap untuk perubahan ini? Dalam sejarah politik Indonesia seringkali bergerak lambat, terhambat oleh birokrasi dan kepentingan tokoh besar politik.
Tetapi perubahan selalu dimulai dari tokoh-tokoh yang berani melawan arus. Dan Jokowi dengan segala keterbatasannya telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. 2029 akan menjadi ujian bagi semua pihak, tetapi satu hal yang pasti, status quo tidak akan bertahan selamanya. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani bermimpi lebih besar dan bertindak untuk mewujudkannya. Jadi siapa yang akan tersenyum di akhir cerita ini? Waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang jelas, pertempuran baru saja dimulai.